Kalau saya hanya saya share screen sebentar. Oke. Jadi hari ini saya terima kasih dapat kesempatan untuk bisa share tentang apa yang jadi pengalaman saya, khususnya pemahaman saya tentang satu kata yang mungkin kita udah sering dengar, yaitu passion gitu ya. Dan saya coba angkat ini dari sebuah sisi yang saya harap bisa jadi perspektif yang berbeda buat teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi saya ngelihat passion dari sisi saya menganggap saya ini orang biasa istilahnya, ordinary person. Tapi passion ini bisa membuat saya mendapat sebuah perjalanan yang extraordinary gitu ya, perjalanan hidup yang berbeda. Jadi saya mau bagikan ini apa yang saya alami, apa yang saya pahami setelah saya mengalaminya sehingga semoga bisa jadi perspektif yang berbeda buat Bapak Ibu untuk melihat passion ini ke depannya gimana. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita kali ya. Struggle of the ordinary people who tries to find a not so ordinary life. Kita semua, uh, saya yakin lah, paling nggak saya bisa berbicara dari sisi saya bahwa saya ini bukan orang yang menikmati hidup yang gitu-gitu aja. Setiap dari kita pasti pengen punya hidup yang lebih baik, punya hidup yang lebih dapat kita nikmati, punya hidup yang lebih bisa kita ceritakan sebagai sebuah warisan buat anak cucunya kita gitu ya. Tapi sayangnya hal itu nggak datang tiba-tiba, nggak datang dengan mudah gitu. Ada hal-hal yang harus kita alami, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa punya hidup yang seperti itu ya. Jadi saya coba cerita struggle saya gitu ya dari sisi apa yang saya lakukan sehari-hari sebelum saya mengenal dengan jelas passion yang saya miliki. Eh, ada sebuah survei yang saya temukan dari sebuah organisasi konsultan internasional. Mereka meneliti di 160 negara, gitu ya. Bagaimana eh, kehidupan orang-orang yang bekerja sih, gitu ya. Hasil penelitian mereka, sayangnya, mereka menemukan hanya 15% orang yang engage atau terkoneksi, terhubung dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih mungkin merasa happy, nyaman, menikmati dengan apa yang mereka kerjakan. Dan sisanya 85% itu sayangnya tidak terkoneksi, tidak menikmati apa yang mereka kerjakan. Maka si Gallup ini memberi judul artikel mereka The World's Broken Workplace gitu ya. Jadi pada masa ini ternyata apa yang manusia-manusia hadapi dalam pekerjaan mereka itu nggak nyaman gitu ya. Nggak semua orang merasa nyaman dengan apa yang mereka kerjakan. Nggak semua orang menikmati. Begitu juga dengan saya dulu. Gitu. Ketika saya mulai bekerja, saya fokus ke arah berapa banyak gaji yang bisa saya terima, berapa banyak pencapaian yang bisa saya dapatkan, berapa besar penghasilan saya, dan seberapa jauh saya bisa punya jabatan yang lebih baik. Tapi hal-hal kayak gitu ternyata nggak bikin saya langsung bisa menikmati apa yang saya kerjakan. Nah, eh, selanjutnya saya waktu itu dapat kesempatan baca sebuah artikel ini, terus saya merasa ini bukan sesuatu yang menarik gitu ya, malah sesuatu yang bikin saya wah kok gini sih gitu. Jadi dua universitas yang terbaik di dunia gitu ya, Oxford dan Yale, tahun 2016 melakukan penelitian yang dipublikasi hasilnya tahun 2017. Mereka menyatakan bahwa dalam 50 tahun ke depan nih, semua pekerjaan manusia, literally semuanya, bisa digantikan oleh teknologi yang mereka sebut dengan high level machine intelligence gitu ya. Dari jadi ahli bedah, bikin buku yang laku gitu ya, jadi sales yang paling sukses, itu semua udah bisa digantikan teknologi. Saya di situ berpikir, waduh, lalu bagaimana dengan apa yang kita kerjakan hari ini kalau kita bisa digantikan oleh teknologi? Kayak sekarang pandemi gitu ya, yang kerja di pabrik susah nih, ganti mesin aja gitu. Terus yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang kok susah ya kalau dilakukan manusia, pelan-pelan digantikan oleh teknologi. Saya merasa, wah kita nggak cuma kompetisi sama manusia nih ke depannya, kita kompetisi dengan mesin juga. Dan 50 tahun itu mereka bilang itu seluruh dunia. Kalau di China dan Asia katanya ya, itu nggak perlu 50 tahun, dalam 38 tahun ke depan udah terjadi. Kita ada di Asia gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah tantangan yang bikin saya sempat sakit kepala gitu ya.
Kalaupun nggak terjadi di masa saya, bagaimana dengan anak saya gitu. Jadi kita benar-benar ada di masa yang penuh dengan kompetisi. Kita ngomong Indonesia aja ya. Di Indonesia itu ada 4.000 lebih institusi pendidikan tinggi, menghasilkan lebih dari 750.000 lulusan per tahun. Indonesia itu 5 besar seluruh dunia dalam kategori jumlah lulusan. Dan di Indonesia sendiri ada hampir 120 juta orang kantoran gitu. Orang yang kerjanya kantoran gitu. Jadi kompetisi itu luar biasa banget. Gimana saya mau fokus menikmati apa yang saya kerjakan kalau saya sibuk berkompetisi gitu ya. Kompetisi nggak cuma dengan perusahaan lain, kadang-kadang dengan teman kerja kita, dengan ini, dengan itu, banyak hal yang akhirnya jadi kompetisi kita. Bahkan tadi kita lihat teknologi dan mesin bahkan jadi kompetitornya kita gitu ya. Nah, saya di sini mulai berpikir, lalu tujuannya saya kerja tuh apa sih gitu ya. Terus gimana saya ke depannya bisa kayak gimana nih, apa yang harus saya lakukan gitu. Ternyata persaingan manusia dengan teknologi, persaingan manusia dengan sesama itu nggak cuma kejadian sekarang loh. Saya belajar ternyata dari tahun 1700-an ketika revolusi industri pertama kali terjadi, udah terjadi seperti itu. Tapi manusia itu hebat. Manusia itu hebat. Selalu ada jalan yang diciptakan oleh manusia-manusia luar biasa yang menghasilkan perkembangan yang lebih jauh lagi. Pada tahun 1700-an akhir atau awal 1800-an, itu revolusi industri pertama terjadi gitu ya. Ada mesin uap segala macam. Maka zaman dulu kan kalau orang kerja cuman petani gitu ya, cuman tukang bangunan, pekerjaan itu sederhana, nggak banyak pada waktu itu. Tapi setelah revolusi terjadi, mesin-mesin baru muncul, ada keluar pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya. Factory worker dulu kan nggak ada pabrik, jadi ada pabrik. Terus pekerjaan sebagai seorang peneliti, saintis itu mulai dilihat gitu ya. Banyak hal yang berkembang. Tahun 1800-an setelah revolusi industri kedua terjadi, keluar lagi kerjaan-kerjaan baru, arsitek ya, pengacara, akuntan gitu. Banyak hal yang muncul karena industri berkembang. Tahun 1900-an terjadi revolusi industri yang ketiga. Kita ngomongin soal teknologi komputer waktu itu yang berkembang di mana-mana. Keluar lagi pekerjaan-pekerjaan baru ya, product designer ya, marketing, database administrator, macam-macam. Tahun 2000-an terjadi lagi revolusi industri keempat ya, yang kita suka sebut revolusi media sosial. Ya, keluar lagi lah hal-hal yang berbeda gitu. Kalau dulu kan nggak ada namanya jadi YouTuber. Sekarang profesi YouTuber itu penghasilannya bisa jauh lebih besar daripada orang kantoran malah. Gitu ya. Jadi Uber driver gitu. Jadi app developer, hal-hal yang dulu nggak pernah kepikiran oleh manusia. Cuman gini, saya belajar bahwa kalau kita nggak mempersiapkan masa depan itu, kita nggak bisa relevan, kita nggak bisa ngikutin. Nah, tapi mengikuti perkembangan zaman itu nggak gampang ternyata. Ada banyak hal yang kita harus pelajari ulang, ada banyak hal yang kita harus susah lagi gitu ya, sampai kita bisa ngikutin ini. Nah, saya cari tahu gitu ya, orang-orang tuh bisa sukses selama ini ngikutin perkembangan zaman, terus bisa relevan, bisa jadi lebih baik tuh gimana sih? Forbes pernah melakukan survei ke lebih dari 2.600 pemimpin perusahaan di seluruh dunia yang pernah minimal menghasilkan 1 juta US dollar keuntungan setiap tahunnya. Jadi mereka tanya gitu, apa sih, kan mereka dianggap pemimpin-pemimpin yang sukses ya, apa sih yang karakter-karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin yang sukses? Ini adalah top 5-nya. 61% dari responden mengatakan harus punya visi. 45% mengatakan harus punya etos kerja yang baik. 41% mengatakan gitu ya, harus punya resilience, tahan banting gitu ya, jangan mudah menyerah. Ada yang bilang harus punya pikiran positif, dan yang top 5 paling bawah itu 34% bilang harus punya passion. Semua orang setuju ini adalah hal-hal yang dimiliki oleh para pemimpin bisnis yang sukses. Kebanyakan orang langsung ngeliat visi, tapi saya melihat ini dari sisi yang berbeda. Saya ngeliat dari yang paling kecilnya, yaitu kata passion. Itu ketika saya baca artikel ini menggelitik saya gitu ya. Passion gitu. Ya angkatan saya ini yang lahir tahun 1900, saya Gen Y gitu ya.
familiar banget dengan kata passion gitu, disebutkan di mana-mana. Ribuan buku dicetak membahas passion ini. Tapi saya juga nggak clear gitu. Sebenarnya orang ngomongin apa sih gitu ya. Ketika saya ketemu kata passion di sini, saya tergelitik dan setelah saya pelajari, saya akhirnya ngerti. Sebenarnya walaupun passion ini nomor 5 dari top 5, tapi dia berperan penting menciptakan 4 di atasnya. Jadi kayak gini, kalau saya nggak punya passion dengan apa yang saya kerjakan dengan hidupnya saya, boro-boro saya punya pikiran positif gitu, bangun pagi, aduh, saya mesti ketemu klien yang itu lagi ya. Aduh, kondisi gini terus kapan sih baiknya? Aduh, kok nggak promosi-promosi ya? Aduh aduh aduh, gitu. Bangun tidurnya udah males, besok Senin ya? Atau besok udah harus kerja ya? Kan gitu. Ada orang-orang yang kalau kalau udah Jumat sore happy, kalau udah Minggu sore udah mulai bete gitu ya, udah Senin datang lagi. Jadi kalau nggak punya passion, baru-baru punya positivity, pikiran positif susah. Kalau dia nggak bisa berpikir positif dengan apa yang dia kerjakan, boro-boro dia punya karakter tahan banting, yang ada kan ngeluh, dia ngedumel gitu ya, dia susah dikit, aduh pindah kerja, aduh cari yang lain deh, kok gini amat sih gitu. Orang-orang kayak gini kan sulit punya etos kerja yang baik gitu ya. Dan ujung-ujungnya hidup dari gaji ke gaji, hidup dari awal bulan ke akhir bulan gitu. Kalau orang-orang model begini sulit rasanya punya visi jangka panjang. Kan kita fighting buat besok malah ngomongin jangka panjang tuh bingung gitu ya. Jadi kalau belum punya passion, kayaknya 4 yang di atas sulit untuk kita punya sesuatu yang solid gitu ya. Nah, kita ngomongin passion gitu ya. Saya ketika udah baca artikel tergelitik, saya nanya orang, saya baca buku, saya gali lah. Apa sih passion gitu? Kok penting ya? Emang penting ya gitu ya. Ini kok kayak sesuatu yang di awang-awang nggak bisa dipegang gitu ya. Nggak kelihatan bentuknya, tapi menentukan hidup kita dari sisi yang kelihatan gitu ya. Jadi saya tanya orang gitu. Mayoritas orang kalau saya tanya passion tuh apa sih? Oh, sesuatu yang bikin lu happy, bikin lu semangat. Nah, kata teman saya gitu. Ada juga yang bilang passion itu bikin kita mampu melakukan hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Ada yang bilang passion itu sesuatu yang ya mirip-mirip hobi lah gitu. Kita enjoy. Tapi semakin saya tanya orang, semakin saya baca, saya kok makin bingung ya. Jadi passion itu sebenarnya apa? Mungkin nggak nanya passion itu apa. Passion saya sebenarnya apa ya? Kayaknya saya ya gitu-gitu aja gitu. Ya kerja ya gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya passion saya sih apa sih gitu. Ada orang yang akhirnya pindah-pindah kerja dengan tujuan mencari passionnya katanya. Jadi saya coba pelajari lebih lanjut lagi. Saya terus cari, saya terus kejar. Sebenarnya passion itu apa? Sampai satu titik saya iseng kepikiran, arti kata passion itu sebenarnya apa sih ya? Gitu. Saya gali dan saya kaget ketika saya mempelajari itu, ketemu arti katanya. Jadi passion itu sebenarnya dari bahasa Latin, pati atau passio, Latin lama gitu ya. Yang sebenarnya artinya adalah suffer, sengsara, susah gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama happiness. Jadi, wah, itu adalah mitos passion pertama yang saya temukan. Mitos bahwa passion itu equals to happiness. Nggak ada yang pernah menjanjikan dari awal bahwa passion itu bikin kita happy ternyata. Passion itu nggak akan selalu bikin kita menikmati segala sesuatunya. Jadi di sini saya jadi mikir, lalu apa yang diajarin orang tentang passion ngaco dong, gitu ya. Bingung dong kita. Jadi apa sih passion gitu ya? Setelah sekian lama saya menggali, saya menjalani, saya mengejar, mencari gitu ya. Mungkin kalau tanya saya pribadi, saya mendefinisikan passion itu sebagai bensin ekstra. Saya orangnya pragmatis, jadi saya lebih senang ngasih sesuatu yang sifatnya lebih kebayang gitu ya. Bensin ekstra, extra fuel. Kenapa? Nanti saya coba ceritakan setelah ini gitu ya. Tapi ini kita biar kita bisa nyambung gitu ya. Semua tanamkan dulu. Passion adalah bensin ekstranya saya. Nah, untuk lebih mudah menggambarkan passion, saya coba ilustrasikan sedikit. Kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu,
atau saat ini kadang-kadang gitu ya, kita selalu melihat apapun yang kita kerjakan dari sisi effort dan benefit. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita kan bertanya gitu, profit buat saya apa? Kalau saya ngabisin waktu, energi saya, resources atau sumber daya yang saya miliki untuk sebuah hal, keuntungan buat saya apa? Makanya kebanyakan orang kan berhitung, kalau saya effort segini, saya dapat benefitnya segini, saya untung atau rugi. Nggak boleh effort melebihi benefit. Kalau lebih, rugi. Gitu ya. Masa kita kerja bakti sih? Tapi kalau orang yang passionate, ternyata pola pikirnya beda. Dia melihat dari sisi yang berbeda, yaitu di sini. Gitu ya. Passion itu adalah extra effort. Udah nggak lihat lagi benefitnya apa. Kelihatannya nggak masuk akal. Tapi saya kasih satu contoh sebuah figur yang mungkin dari kecil kita sering dengar lah ya. Ada sebuah figur yang namanya Thomas Alva Edison yang katanya menciptakan bola lampu. Dulu saya sampai saya pertama kali pelajari ini saya ngehnya gitu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu teman-teman gimana ya. Saya ngehnya Thomas Alva Edison ini pencipta bola lampu katanya. Yang gagal menciptakan bola lampu ribuan kali lah ya, 10.000 kali kalau kata ekstrimnya gitu ya, 9.999 kali gagal, yang ke 10.000-nya berhasil. Terlepas dari berapapun banyaknya dia melakukan gagal gitu ya, saya melihatnya sebagai sebuah contoh passion yang luar biasa. Karena gini, apa yang dia kerjakan itu sebenarnya benefitnya itu rendah pada waktu itu. Saya lihat gini, gagal anggaplah benar 10.000 kali ya, gagal 10.000 kali. Itu udah pasti rugi duit gitu ya. Berapa banyak sumber daya yang harus dia korbankan atas kegagalannya dia. Dan otomatis karena gagal nggak menghasilkan apapun dong. Terus nggak cuma duit, waktu. Waktu itu kan sebuah resources paling mahal yang kita punya ya. Tuhan kasih kita semua 24 jam, nggak lebih nggak kurang. Kita nggak bisa beli ekstra, kita nggak bisa jual ke orang kelebihan waktunya kita. Kita nggak bisa buyback waktu yang udah kita buang. Nah, dia udah pasti rugi waktu 10.000 kali. Kalau satu hari gagal satu kali atau satu hari gagal 10 kali, berapa tahun itu dia harus habiskan dan nggak dapat apa-apa. Terus kalau udah gagal begitu lama dan begitu banyak, yang saya pikirin, saya kebayang kalau saya jadi dia ya, udah pasti saya diketawain orang-orang kayak, ini orang gila, bodoh, jangan-jangan melakukan sesuatu yang nggak ada maknanya. Dan istilahnya gini, ternyata pada faktanya Thomas Alva Edison itu bukan orang pertama yang menciptakan bola lampu. Pada tahun 1802 ada seseorang namanya Humphrey Davy yang udah pernah menciptakan bola lampu yang bisa nyala. Temuan Humphrey Davy disempurnakan oleh Warren de la Rue tahun 1840. Jadi bola lampu yang benar-benar sempurna, gitu ya, bukan produk iseng. Jadi sebenarnya Thomas Alva Edison ini nggak menciptakan sesuatu yang baru sebenarnya pada waktu itu. Ya mereka beda negara lah. Dua orang ini adalah orang Inggris, Thomas Alva Edison dari Amerika waktu itu. Jadi buat apa sih dia mengerjakan hal yang nggak ada untungnya? Istilahnya kalaupun nyala, ya kamu bukan orang pertama yang menciptakan ini, udah ada orang yang menciptakan kok. Tapi kalau Thomas Alva Edison berhenti pada waktu itu, dia tidak pernah tercatat sebagai orang pertama yang bisa menciptakan bola lampu yang dapat dikomersialkan. Jadi dua bola lampu sebelumnya itu sebenarnya ternyata nggak bisa dikomersilkan karena terlalu rumit. Temuannya Thomas Alva Edison ternyata bisa. Nah, ini adalah sebuah case yang unik, gitu ya. Yang benar-benar resound banget buat saya adalah orang yang punya passion tuh kayak gini. Dia nggak peduli benefitnya dulu di awal, dia nggak lihat itu. Dia berfokus dengan apa yang mau dia lakukan, dengan dampak yang mau dia berikan, dengan hasil yang mau dia capai, bukan berapa besar untungnya. Tuh. Nah, kita kepengen punya perjalanan biasa kayak gini gitu ya. Saya ilustrasinya kayak orang naik gunung gitu ya. Naik terus ya sampai ke puncak gitu ya. Jalan di tanah yang rata sama jalan nanjak itu berat mana? Jalan nanjak pasti. Butuh energi lebih banyak mana? Nanjak. Saya pernah hiking gitu ya. Nggak jauh-jauh lah, deket-deket sini aja. Tapi istilahnya di tengah jalan tuh udah kayak ngos-ngosan. Aduh, capek ya. Turun aja apa ya? Nggak kuat. Disinilah
passion itu juga memberi tenaga ekstra ketika kita udah lelah, ketika kita udah capek gitu. Kita punya bensin ekstra tadi, dia memastikan kita, oh masih bisa jalan, ayo jalan lagi walaupun berat. Nah, saya juga belajar sebenarnya, gambaran perjalanan kita ini begini sebenarnya cuma mimpi. Kenapa? Karena sebenarnya actual life journey kita tuh kayak gini, gitu ya. Turun dulu dikit, turun, ada orang-orang kan gitu ya, susah 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 susah, berhasil dikit, belum nikmatin lama udah turun lagi, naik dikit, turun lagi, baru naik sampai puncak, dia baru mau menikmati puncaknya, mungkin mungkin diizinkan Tuhan untuk turun lagi. Kayaknya kan makanya ada orang-orang yang bilang, hidup tuh kayak roda ya, berputar sebentar di atas, sebentar di bawah, gitu ya. Nah, gimana caranya kita memastikan roda itu nggak berhenti? Ya, kita selalu punya bahan bakar. Kita nggak boleh, perjalanan kita ini nggak sebentar, masih panjang. Jadi kita selalu harus memastikan sebenarnya supaya kita punya bahan bakar yang nggak ada habis-habisnya, supaya kita bisa jalan terus. Kita bisa menikmati lebih lanjut. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang orang lain belum pernah lihat. Kita bisa nikmatin suksesnya kita. Itulah kenapa passion saya bilang jadi bahan bakar. Nah, ada sebuah buku yang menarik dari Simon Sinek yang disebut The Infinite Game, gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang kadang-kadang kita sebagai manusia tuh suka lupa. Kita ngejar, kita mau menang hari ini, kita mau menang besok, kita mau menang tahun ini. Perusahaan kita harus menang dari kompetisi tahun ini. Tapi sebenarnya life is not work like that. Hidup itu nggak berjalan kayak gitu. Hidup kita itu sebenarnya sebuah perjalanan, sebuah pertandingan yang nggak ada ujungnya. Kita mungkin bisa menang hari ini, tapi belum tentu besok. Apakah cukup dengan menang hari ini? Enggak. Kita mau menang lagi besok kan? Kita mau menang terus. Kita mau lebih baik lagi besok. Jadi ini juga sama, perusahaan juga gitu. Perusahaan itu nggak bisa punya goal tahun ini aja. Sebenarnya goal perusahaan bukan menang tahun ini, tapi perusahaan yang sehat itu harusnya punya tujuan adalah kita bertahan selama mungkin. Jadi pemain paling akhir yang ada dalam pertandingan ini. Salah satu perusahaan yang sukses itu kan Coca-Cola, yang udah ratusan tahun. Dia nggak lagi fokus saat ini ya, nggak lagi fokus saya mau ngalahin Pepsi, nggak. Tapi gimana supaya dia tetap relevan, supaya dia dalam mungkin another 100 tahun lagi tetap masih ada, tetap masih dikenal, tetap masih sehat perusahaannya, tetap nggak rugi. Kita sebagai manusia juga gitu sebenarnya. Hidup kita kan nggak cuma hari ini dan besok. Kita masih punya bertahun-tahun di depan kita. Ya walaupun kita nggak pernah tahu apa yang jadi rencana Tuhan, tapi kita diminta untuk bermimpi setinggi langit, supaya kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang gitu ya. Kita nih harus berpikir lebih lanjut. Dan disinilah kan kayaknya pertandingan yang nggak ada habisnya itu capek loh, lelah gitu ya. Disitulah passion masuk. Disitulah passion memastikan kita selalu punya energi untuk itu. Ketika orang lain udah lemes, ketika yang lain udah berhenti, kita masih bisa jalan. Kita masih bisa menikmati pertandingan. Itulah kenapa orang bilang kalau orang punya passion, hidupnya lebih berwarna, hidupnya lebih indah. Karena dia bisa menikmati. Gitu ya. Nah, jadi mungkin orang langsung bertanya, ya udah kalau gitu, jadi gimana cara nemuin passion-nya saya? Jadi passion saya apa sih? Gitu ya. Saya belajar bahwa ternyata passion itu bukan berbicara tentang profesi atau apapun yang kita kerjakan. Enggak begitu. Passion itu berbicara, buat saya pribadi, saya melihat passion itu lebih lebih ke arah, sangat berkaitan erat dengan tujuan hidupnya kita. Sesuatu yang udah kita bisa tertanam banget dalam hidupnya kita, yang kita kita tahu kita mau lakukan itu dengan kita enjoy melakukannya. Saya menggambarkan passion ini mungkin lebih mudah buat Bapak Ibu teman-teman itu sebagai sebuah benih, gitu ya. Benih ini kan ya ketika benih itu ada, sudah ditentukan dari sananya, itu benih apa. Karena passion itu enggak, kalau buat saya bilangnya, kita bisa menginspirasi orang lewat passion-nya kita, tapi kita nggak bisa memaksa orang punya passion-nya kita. Contoh, saya kan senang sepak bola ya. Kita mungkin kenal ada pemain bola yang terkenal Lionel Messi, gitu, atau Cristiano Ronaldo. Nah,
Saya ambil contoh Cristiano Ronaldo deh, gitu ya. Mungkin lebih banyak orang yang tahu. Kita mungkin setuju lah, dia punya passion di ranah sepak bola, gitu ya. Secara spesifik kita nggak tahu karena dia nggak pernah ngomong, tapi kita yakin dia punya passion di ranah sepak bola, karena dia invest hidupnya banget di situ. Tahu-tahu dia datang ke Indonesia, tinggal di rumah kita, setiap hari dia cerita sama kita, passion-nya main bola, terus dia bermain bola depan kita. Kita kan nggak tiba-tiba yang, wah, saya jadi passion main bola juga nih. Nggak gitu. Kita ada hal-hal yang saya percaya Tuhan udah kasih kita purpose atau passion dari sananya. Karena gini, benda yang mati yang nggak ada nyawanya aja diciptakan itu pasti ada tujuannya. Ada alasan kenapa sesuatu itu diciptakan. Apalagi kita diciptakan juga pasti punya tujuannya sendiri-sendiri, beda-beda. Itu yang sangat berkaitan erat dengan passion kita. Kalau saya misalnya, saya nemuin passion saya ternyata saya sangat menikmati berbagi dengan orang-orang gitu ya, berbagi dengan anak muda, berbagi apa yang saya tahu tentang passion ini kepada orang-orang yang nggak tahu tentang passion atau belum tahu dengan jelas gitu ya. Dan istilahnya gini, kenapa saya bisa sure ini passion-nya saya gitu. Saya ini adalah orang yang sebenarnya introvert. Sejujurnya saya nggak terlalu menikmati berbicara di depan banyak orang. Saya nggak, kalau hari libur gini saya paling senang ya di kamar aja, seharian baca buku, nonton gitu ya, nggak banyak berinteraksi. Beda dengan istri saya yang misalnya lebih ekstrovert atau anak saya yang lebih ekstrovert gitu ya. Saya introvert. Tapi ketika saya tahu saya diberi kesempatan untuk berbagi gitu tentang apa yang jadi passion saya ini, saya semangat. Saya udah bangun dari pagi, saya siapin diri saya udah nggak lihat lagi enjoy nggak enjoy-nya, tapi saya menikmati perjalanan ini. Dan menurut saya ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Karena kalau bukan passion saya, nggak mungkin saya menikmati perjalanan ini. Gitu. Nah, ketika kita melihat passion sebagai benih dalam diri kita, ini memudahkan kita untuk tahu kita mesti ngapain. Karena gini, dari benihnya kita tahu buahnya buah apa, harus di-treat seperti apa, harus ada di lingkungan seperti apa, dan kita butuh resource-nya apa, supaya kita bisa sukses, ya kan? Semua, kayak kita balik lagi, kita semua pengen sukses. Sebuah quote yang lumayan saya suka dari seorang panglima perang yang sukses gitu ya, Sun Tzu gitu ya, Art of War, dia bilang know yourself. Kalau mau menang gitu ya, know yourself. Salah satu cara supaya kita bisa menang dalam pertandingan gitu ya. Kita mesti tahu diri kita sendiri. Kita ini buah apa? Kita ini benih apa? Gitu. Sehingga kita perlu menghasilkan buah apa? Atau dibalik, kalau saya udah menghasilkan buah yang saya hasilkan ini apa? Sehingga kita tahu benih kita benih apa. Biar lebih gampang saya kasih contoh gitu ya. Anggaplah kita ini benih mangga. Ketika kita tahu, kita sadar kita ini benih mangga gitu ya. Kita udah tahu kita mesti gimana. Ya. Untuk nembuhin pohon mangga dari benih, ya, mesti ada di lingkungan tropis. Ya, nggak bisa di puncak gunung yang dingin. Benih mangga itu kalau ditanam di tempat yang dingin di bawah 15 derajat mati udah pasti. Terus dia harus dapat 6 jam sinar matahari setiap harinya. Baru bisa bertumbuh. Dan paling optimal ada di suhu 26 sampai 38 derajat baru buahnya manis. Banyak lebat gitu. Dan ketika nanam pohon mangga kita mesti nunggu antara 4 sampai 8 tahun tergantung jenis mangganya baru dia berbuah. Gitu. Kalau kita udah tahu benihnya, itu memudahkan banget kita untuk bisa menghasilkan, untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa produktif, gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu, kita kayak orang bingung. Makanya banyak orang yang bingung dengan dirinya, dengan tujuannya, dengan nggak tahu mau ngapain, rutinitas saja setiap hari. Yang makanya hasilnya juga begitu-begitu aja. Gitu. Dan buah itu sebuah sesuatu yang penting. Karena gini, menurut saya berbuah itu adalah sebuah definisi sukses tertinggi dari sebuah benih, gitu ya. Benih itu bisa ditanam keluar pohon tumbuh gitu. Kalau nggak berbuah dia belum sukses. Kalaupun sukses, sukses parsial lah, belum sukses tertinggi, gitu ya. Filosofi ini yang membuat saya jadi lebih mengenal passion lebih lanjut. Karena gini, tadi kan passion saya udah cerita bahwa passion itu artinya suffer gitu ya. Berbuah itu konsep yang mirip. Kita nggak pernah lihat pohon yang berbuah, anggaplah kalau di Indonesia pisang gitu ya, pisang atau jeruk berbuah, keluar buahnya terus buahnya dimakan sama pohonnya sendiri, nggak pernah.
buah dari sebuah pohon selalu dimakan oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain, gitu ya. Saya ngelihatnya gini, tadi kan mungkin ada orang yang kurang setuju kalau ya kalau jalanin passion tapi kita nggak lihat benefitnya, kita emang mau makan daun gitu ya, emang kita nggak butuh uang gitu untuk dapur mesti ngebul kan gitu, gimana gitu. Tapi kalau kita udah sampai di titik berbuah, bayangin bayangin gini aja, kita keluar rumah gitu ya, kan kalau orang Indonesia senang makan cabai ya, jadi kita bahas pohon cabai aja. Ketika kita keluar rumah, kita nemuin satu pohon cabai baru tumbuh depan rumah kita, berbuah cabainya banyak, terus cabainya enak, pedes banget deh gitu. Kalau saya kemungkinan besar Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau saya akan mencoba untuk, wah ada pohon nih, berbuah, pagerin deh supaya nggak dirusak kucing atau anjing gitu. Kalau perlu pupukin deh supaya berbuah terus, jangan berhenti, jangan sekali doang berbuahnya. Kalau hujan di depan, waduh, jagain, jagain, tudungin supaya nggak rusak kena badai. Kenapa? Karena saya mau menikmati buahnya lagi. Tapi kalau ketemu pohon cabai nggak ada buahnya gitu di depan rumah, kayak terserah deh dia mau eh, dirusak gitu ya, mau kena badai kayak apa kayak nggak peduli. Kenapa? Kita nggak menikmati buahnya gitu. Sama orang yang passion dia kan nggak lihat benefitnya. Tapi orang-orang yang merasakan dampak positif dari orang tersebut yang menjalani passion-nya, dengan sendirinya akan menjagai orang tersebut. Gitu. Dengan sendirinya akan membantu, mendukung, mengembangkan sehingga passion-nya berbuahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak orang lagi yang menikmati. Semakin banyak orang menikmati buahnya, semakin hidupnya terjamin sebenarnya. Ini sebuah prinsip yang mungkin membingungkan di awalnya, tapi kalau kita udah jalanin sampai ujung, kita baru bisa bilang, "Oh, bener ya begitu ya." Gitu. Saya pernah coba gini, saya ada satu titik di dalam karir saya coba, gini deh, saya membantu konselingin, teman-teman saya yang anaknya udah pada gede-gede mau kuliah gitu ya, nggak tahu mau ngambil jurusan apa, passion-nya apa, mau ngapain dalam hidupnya ke depannya anak-anak muda. Saya bantu mereka. Saya bikin konseling, saya ketemu mereka satu satu keluarga itu paling sedikit 5 kali pertemuan gitu, ada sesi-sesinya. Terus teman-teman saya rata-rata nanya, "Kita perlu bayar kamu berapa?" Saya selalu bilang gini, anggaplah ini eksperimen sosialnya saya gitu ya, membuktikan bahwa apakah ini benar atau enggak. Saya bilang, "Nggak perlu ngomongin biayanya, saya bantu kalau kalian merasa dapat sesuatu, kalian berikan apa yang baik aja buat saya. Kalau nggak merasa dapat apa-apa, nggak perlu. Dan kita selesaikan ini semua dulu, semua pertemuan ini." Sampai hari ini, semua orang yang saya bantu waktu itu, sekarang udah nggak terlalu banyak alokasi waktu ke situ. Tapi setiap orang saya bantu, sampai hari ini saya nggak pernah nggak dapat apa-apa. Walaupun saya nggak pernah mengharapkan apa-apa. Gitu. Jadi saya bisa membuktikan bahwa ini benar terjadi. Ketika kita berbuah, orang menikmati buahnya kita. Tapi buah gini ya, buah itu kan nggak semuanya manis ya. Anggaplah ya saya bekerja dapat menghasilkan sesuatu, dapat gaji, ya berbuah juga sih, cuma mungkin buahnya kecil, nggak manis, tawar, atau kadang-kadang dapatnya pahit gitu ya. Itu juga kurang dihargai. Makanya kita ketika mau berbuah, jangan setengah hati. Makanya orang yang punya passion, buahnya itu manis, besar, dan orang enjoy menikmati buahnya itu. Gitu. Nah, disitulah hidup kita bisa jadi lebih enak. Disitulah kita merasa kita punya kontribusi, kita punya dampak. Bangun pagi itu nggak yang, aduh ketemu dia lagi ya. Tapi hari ini saya bisa berdampak apa? Saya menikmati hari ini karena saya punya makna dalam hidupnya orang lain. Tapi passion tuh nggak bisa berjalan sendiri. Ada satu tulisan dari Benjamin Gadbow dan Thomas Sharon gitu ya. Menurut saya menarik banget. Passion butuh 2 teman untuk bisa berjalan. Butuh ada temennya, satu namanya ability atau talenta, satu lagi need atau kebutuhan orang. Kalau nggak ada temennya itu nggak bisa jalan. Bahkan kalau temennya cuma satu pun nggak bisa jalan. Contoh, kalau kita punya passionnya, kita punya talentanya, tapi orang nggak butuh,
itu kata mereka tuh ini cuma karya seni, orang nikmatin aja, tapi orang tuh nggak butuh, gitu ya. Kalau kita punya passion, orang lain butuh, tapi kita nggak punya kemampuan untuk memberikan yang baik gitu ya. Itu kata mereka nih ngimpi, gitu ya. Deciding to work on something you can't really achieve gitu ya. Kita nggak bisa memberikan dampak positif, ngimpi aja gitu. Kita punya talenta, kita menjawab kebutuhan orang lain, tapi kita nggak punya passion di situ, ya work katanya. Itu ya 9 to 5, masuk jam 9, pulang jam 5 setiap hari. Ya begitu-begitu aja. Gitu. Untuk bisa menjalani hidup yang bermakna gitu, butuh tiga-tiganya berbarengan ada. Kita punya passion-nya, ya, kita punya talenta yang kita kembangkan, skill yang kita kembangkan, dan kita menjawab kebutuhan orang. Karena balik lagi tadi, passion itu harus berbuah, buah itu dinikmati orang. Kalau nggak gitu, bukan passion namanya. Nah, saya punya satu matriks yang jadi acuan saya ketika saya biasa sharing sama teman-teman saya, sama orang-orang, gimana passion itu punya dampak dalam hidupnya kita. Jadi ini saya bikin 4 dimensi. Kenapa menurut saya manusia itu juga 4 dimensi, gitu ya. Dimensi pertama itu adalah skill atau talent matter, gitu ya. Orang ada yang mulai dengan saya mau mengerjakan sesuatu, willing, punya inisiatif deh ngerjain sesuatu, walaupun mungkin hasilnya belum tentu bagus ya. Tapi lama-lama dia upgrade dirinya, dia jadi able. Bisa lah, bisa gitu ya. Tapi ya biasa aja. Tapi paling nggak buruk lah. Tapi ada orang-orang yang satu langkah lebih tinggi lagi, dia excel. Dia habis-habisan di situ, dia belajar, dikembangkan dirinya, dia stretch kapasitasnya, dia excel di situ, menghasilkan sesuatu yang excellent, gitu ya. Itu dimensi pertama. Dimensi selanjutnya itu dimensi passion. Ada orang mulai dengan dia menyukai, like sesuatu. Biasa di sini ranahnya apa? Hobi, gitu ya. Walaupun nggak semua hobi adalah passion ya, tapi biasanya hobi itu gitu. Karena gini, like itu modelnya, kenapa saya bilang mirip dengan hobi gini. Kalau saya punya waktu, saya kerjain. Kalau saya lagi senggang, saya lagi happy, saya kerjain. Tapi kalau hal tersebut bikin saya nggak nyaman, enggak deh, makasih. Like, gitu ya. Contoh saya seneng, misalnya kalau ngomong gampang makan gitu ya. Like, saya senang makan steak gitu. Tapi kalau lagi enak sama steak, kayaknya males deh ya gitu. Ada orang yang enjoy, gitu ya, enjoy. Enjoy ini udah satu level lebih tinggi. Dia jauh lebih menikmati apa yang dia kerjain. Dia misalnya kayak tadi, ada orang yang misalnya enjoy makan steak. Dia akan kelilingin satu-satu restoran steak setiap hari. Dia nggak enak deh pokoknya ketemu steak, seneng. Gitu. Tapi ada orang yang satu langkah lebih lanjut, love. Dia mencintai. Kalau saya ngeliat gini, love itu adalah sebuah ekspresi yang luar biasa yang cuma manusia yang punya, yang bisa mengekspresikannya dengan lebih nyata gitu ya. Karena gini, love itu udah berbicara tentang sacrifice. Kalau kita mencintai pasangan kita tentu bersedia untuk mengorbankan sesuatu buat dia. Karena gini, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Gitu ya. Kita melakukan sesuatu ketika udah ada sacrifice-nya, itu menunjukkan bahwa kita mencintai, mengasihi hal tersebut. Sama, ini konsisten banget dengan yang disebut passion is suffering. Kenapa orang yang menjalani passion itu kayaknya suffer gitu ya, tapi kok dia seneng gitu ya. Kita kan juga, kalau saya dulu sama istri saya gitu ya, kayaknya ngorbanin ini, ngorbanin, tapi kok kayaknya ketika kita bisa memberikan sesuatu ke pasangan, seneng gitu. Walaupun saya harus berkorban tuh gitu. Tapi saya nggak lihat pengorbanannya lagi, saya ngeliat bagaimana dia menikmati apa yang bisa saya berikan. Itu udah berbicara love, gitu ya. Nah, tapi nggak cukup di situ, gitu ya. Nggak bisa berkembang kalau cuman begitu-begitu aja. Orang butuh namanya supporting skills. Supporting skills. Jadi gini, kayak tadi saya bilang, saya punya passion membagikan pengalaman saya tentang passion kepada sebanyak mungkin orang. Makanya saya belajar berbicara di depan umum, belajar untuk saya menulis, saya belajar untuk saya berbagi gitu ya, membuat presentation misalnya kayak begini, saya belajar. Walaupun itu nggak secara langsung berhubungan dengan passion saya. Tapi saya tahu, tanpa supporting skills ini, passion saya ini tidak bisa menjadi buah yang lebih banyak buat orang.
Karena saya punya supporting skill, saya bisa melipat gandakan potensi saya sehingga saya bisa memberkati lebih banyak orang. Dan nggak cukup sampai di sana, kita butuh visi. Kedepannya mau ngapain? Apa yang bisa kita lakukan lebih baik? Saya mau ada di titik apa? Apa yang bisa saya bagikan lagi? Karena tadi kita balik lagi, tadi kan ada top 5 traits gitu ya, successful business leaders. Apa yang paling utama, paling di atas itu kan visi. Kalau orang nggak punya visi jangka panjang, dia akan ketinggalan. Jadi pribadi yang nggak relevan. Zaman di mana teknologi berkembang luar biasa saat ini. Ketika seseorang jadi nggak relevan, orang itu yang pertama kali akan terlindas oleh kompetisi. Ini yang membuat kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita lihat ke depannya. Aligning ya. Kalau kita nggak bisa lihat masa depan, sulit bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk tetap relevan di masa depan. Dan dimensi yang terakhir yang penting adalah environment, lingkungan. Tadi saya udah bilang kan, ketika kita tahu kita benihnya apa, kita tahu kita harus ditanam di mana, kita tahu resources apa yang cocok buat kita. Kalau kita udah tahu passion-nya kita apa, kita harus berusaha ada di lingkungan yang mendukung passion tersebut. Sulit rasanya buat kita mengembangkan passion kita, skill kita, visi kita, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu bilang, aduh kamu tuh nggak bisa, aduh ngapain sih, aduh buat apa sih, kok gitu sih. Orang-orang yang mengelilingi kita, kalau orang-orang seperti itu, sulit bagi kita untuk berkembang. Jadi kalau kita ngomong passion, nggak cuma passion-nya kita, tapi orang-orang yang di sekeliling kita juga penting. Orang-orang yang khususnya bisa menikmati buah dari apa yang kita kerjakan. Gitu. Dari sinilah kita bisa berbicara, kita mau ngapain, visi ke depannya apa, orang-orang ini yang mendukung kita. Gitu. Kalau semua ini kita sudah bisa kendalikan, kita bisa atur sedemikian rupa, kita bisa rencanakan dengan baik, saya yakin kita semua bisa sukses. Nggak cuma sukses, kita menikmati kesuksesan kita. Dan nggak cuma kita, orang-orang di sekeliling kita menikmati juga kalau kita sukses. Kalau nggak, kan kadang-kadang kita suka ketemu orang-orang yang sirik gitu ya, kalau orang lain itu lebih sukses dari dia. Kenapa? Salah satunya dia nggak dapat buahnya. Karena dia nggak menikmati buahnya juga, ya dia juga jadi sirik gitu, kesel. Tapi kalau dia ikut menikmati kesuksesan kita, masa iya dia nggak senang kalau kita sukses? Karena dia juga kebagian, karena dia dapat buahnya juga. Gitu. Jadi mungkin itu saya nggak banyak cerita di situ, kita lebih banyak mungkin tanya jawab, kita lebih banyak sharing gitu ya, kita lebih banyak berbagi mungkin hal-hal yang lebih jauh yang Bapak Ibu teman-teman mau tanyakan atau klarifikasi gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, saya ada coba tulis sebuah buku yang sederhana, tipis kok, cuma kita 100 halaman, di mana saya menjelaskan gitu, mitos passion yang saya temukan tuh apa aja. Banyak ternyata kita salah kaprah tentang passion. Step by step-nya mengidentifikasi passion kita apa. Karena gini, passion itu bukan sesuatu yang kita perlu cari di luar. Tadi saya udah bilang, passion itu benih yang sudah ada. Passion itu ada di dalam kita. Cuma kita perlu mengidentifikasinya dan mengembangkannya, menumbuhkannya. Dan kita harus evaluasi berkala. Gitu ya. Kan pohon kalau ditanam nggak dibiarin begitu aja kan susah untuk berbuah. Harus dijagain, dipupukin, dikelola dengan baik supaya kita bisa bertumbuh dengan maksimal dan menghasilkan buahnya. Mungkin sementara sharing saya sampai sini, kita bisa lebih banyak ngobrol di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro. Teman-teman, sebelum mungkin masuk ke pertanyaan lebih lanjut, ini kan sudah ada beberapa pertanyaan di chat nih dari Pak Dedi ya. Loh kok passion itu kok sengsara? Gimana sih? Nah ini menarik nih. Kenapa passion kok sengsara? Kalau dilihat dari beberapa pertanyaan selanjutnya, ini kan mungkin pengertian passion ini sendiri yang masih berbeda nih. Bagaimana nih penjelasannya nih? Apakah passion itu gairah? Apakah passion itu hasrat? Ataukah passion itu sebenarnya adalah gairah positif? Nah, gimana penjelasannya Pak Carter? Saya nggak mau fokus ke definisi yang kayak gitu. Jadi gini, buat saya passion itu adalah sebuah proses yang kita sangat ingin terlibat di dalamnya. Contoh, ketika saya bilang saya passion saya, jadi gini, passion saya bukan profesi saya. Ingat, profesi itu cuma sebuah kendaraan yang kita pakai untuk mencapai tujuannya kita. Passion itu adalah perjalanannya, gitu ya. Jadi saya bilang saya menikmati passion saya
di mana saya ketemu anak muda, saya membagikan passion saya, pengertian saya, pemahaman tentang passion supaya mereka bisa nemuin passion-nya mereka dan sukses di masa depan. Saya ngelihat bahwa pekerjaan saya, apa yang saya kerjakan, saya nulis buku, saya bawain seminar, saya kerja di kantor yang di pendidikan gitu ya, itu cuma kendaraan yang saya pakai untuk mendukung passion-nya saya. Passion itu berbicara, jadi gini, kalau orang bilang passion saya cari duit, mungkin itu kurang tepat. Gitu. Tapi ada orang-orang ini menikmati prosesnya menghasilkan keuntungan. Yang dimana keuntungan biasanya dia bagi-bagi juga buat orang-orang. Makanya kita suka lihat orang-orang yang kayaknya luar biasa itu, yang kayaknya senang banget kerja itu, malah kebanyakan punya organisasi filantropi sendiri gitu ya. Dia berbagi-bagi apa yang, karena bukan duitnya yang dia kejar, tapi pengalaman mencarinya, mengumpulkannya dan membagikannya yang dia kejar. Ada orang-orang yang punya passion katanya bermain musik, nggak gitu. Dia senang ketika orang lain menikmati permainan musiknya, gitu. Musik itu cuma alat yang dia pakai untuk passion-nya dia, menyenangkan orang lain, gitu. Ada orang-orang passion menolong orang lain, gitu. Menolong orang lain caranya bisa macam-macam. Tapi ketika dia bisa nolong itu kayak rasanya, makanya tadi kenapa saya bilang passion itu berkaitan erat banget dengan berbuah gitu. Karena yang nikmatin buahnya pasti orang lain. Passion itu nggak pernah berbicara tentang diri kita sendiri, tapi dampak yang kita berikan kepada orang lain, yang kita ketika kita memberikan dampak itu kita rasanya senang, kita rasanya, wah saya ini ada dampaknya, saya ini ada maknanya, saya berarti. Makanya ada orang-orang yang kesannya sengsara ya, karena gini, saya pernah punya teman seorang fotografer gitu ya. Dia itu kalau nyari foto gitu ya, dia jadi gini, dia tuh punya passion itu menunjukkan kepada orang-orang bahwa ada hal-hal yang suka kita terlewatkan, yang kita nggak sadar terjadi di sekeliling kita. Dia abadikan itu dalam bentuk foto. Dan dia kalau udah kayak gitu ya, dia bisa, kayak misalnya waktu itu dia pernah ikut lomba untuk foto kehidupan Jakarta. Dia kelilingin daerah-daerah kumuh, dia tinggal di situ, dia nggak pulang ke rumahnya, dia ngambil foto. Itu tuh istilahnya dia benar-benar kayak orang susah banget kayaknya cuma buat ngambil satu foto yang menurut dia bisa menggambarkan kehidupan orang Jakarta yang sulit gitu ya. Dia benar-benar gali itu. Gitu. Itulah kesannya kayak sengsara. Tapi kalau tanya dia, kamu sengsara nggak sih? Enggak, dia menikmati. Tapi buat orang lain kok kayaknya susah banget ya gitu. Dia extra effort yang kayaknya nggak masuk akal buat orang lain. Itulah kenapa artinya sebenarnya suffer di situ. Itu sih. Semoga bisa membantu memberikan perspektif yang berbeda. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan, bagaimana membedakan rasa penasaran atau keingintahuan dengan passion? Jadi jangan sampai, wah ini passion saya nih, padahal cuman rasa ingin tahu. Nah, gimana tuh bedanya? Gini, kalau kita passion akan sesuatu, kan tadi ya saya bilang, kita tuh mau susah. Contoh, kalau orang passion, dia menuangkan passion-nya dalam misalnya bermain gitar, misalnya dia menuangkan kendaraan yang dia pilih untuk menjalani passion-nya lewat bermain gitar ya. Main gitar dia nggak mungkin main biasa-biasa aja, dia kan selalu cari cara yang baru, dia akan cari teknik yang baru, dia belajar lagi. Oh orang di luar mainnya gini ya, orang itu gitu ya. Misalnya ada orang juga yang menuangkan passion-nya dalam bentuknya memasak gitu ya. Dia kan cari resep baru. Dia nggak akan mungkin masak itu doang, itu lagi. Dia kan selalu punya rasa haus, penasaran akan hal yang baru, mengkombinasikannya jadi satu. Menghasilkan sesuatu yang berbeda yang baru. Orang-orang yang punya passion itu nggak takut belajar lagi, nggak takut harus mengosongkan dirinya seakan-akan orang nggak tahu apa-apa untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang memperkaya dia sehingga dia bisa menyalurkannya kembali sebagai passion-nya dia gitu. Kalau cuma penasaran doang tapi nggak ada dampaknya, ya itu cuma rasa penasaran. Tapi orang yang passion tuh pasti punya rasa penasaran. Tapi orang yang penasaran belum tentu punya passion. Tapi kalau dia, jadi gini, saya merasa bahwa kalau orang punya passion, dia melakukan sesuatu yang cenderung intellectually challenging buat dia.
dia akan cari tahu lebih lanjut, dia akan pelajari itu, dia akan mau jadi yang terbaik di situ. Makanya orang-orang punya passion itu menciptakan tadi revolusi industri, menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nggak pernah kepikiran, menciptakan hal-hal yang berbeda yang orang lain nggak mau buat, menciptakan sesuatu yang orang lain belum lihat sampai situ, tapi dia udah mulai duluan. Karena dia belajar, dia kombinasikan, dia ciptakan sesuatu yang berbeda. Gitu. Itu menurut saya. Jadi passion itu sendiri bisa lebih dari satu ya kalau gitu ya. Cara cara menggambarkan atau menuangkan passion jadi sesuatu itu bisa banyak. Kalau saya percaya passion itu sebenarnya satu, tujuan itu satu. Kan manusia nggak punya, bingung kalau tujuannya macam-macam kan, kalau ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Kita nggak mungkin ke kiri dan ke kanan bersamaan. Ya kan, kita harus satu titik dulu, baru kita mau pindah ke titik yang lain bisa. Tapi kendaraan yang kita bisa pakai kan boleh macam-macam, gitu. Kita It's bisa 13 menuangkannya hours. dengan banyak hal. Nah, mungkin kasih contoh dong. Kalau entrepreneur itu bagaimana tuh mereka bisa keluarin passion mereka sampai bisa jadi? Oke. Salah satu kisah entrepreneur yang saya senang banget gitu ya. Terlepas dari kontroversinya ya. Kalau Indonesia ngomong mungkin nggak enak, takutnya ntar gimana. Kalau di luar tuh salah satu tokoh yang saya lihat dia sebagai entrepreneur nggak terkekang dengan apa yang dia kerjakan. Ya saya ambil tuh contoh Bill Gates. Kita tahu dia pernah jadi orang nomor 1 terkaya di dunia gitu ya lewat perusahaannya Microsoft. Dia punya passion, dia pernah bilang gini, satu hari saya pengen dong setiap meja ada orang boleh pakai komputer di setiap rumah. Dia nggak menciptakan komputer, dia nggak menciptakan macam-macam waktu itu, dia menciptakan sebuah software aja, operating system, gitu ya, yang sampai hari ini dipakai oleh hampir semua orang, sebagian besar lah paling nggak di dunia, gitu. Dia apakah cuma satu hal itu dia gunakan untuk mencapai passion-nya dia? Enggak juga, dia melakukan banyak hal. Kalau di Indonesia, misalnya kita lihat banyak entrepreneur sukses yang bergerak di berbagai bidang gitu ya. Apakah artinya passion-nya macam-macam? Enggak juga. Passion-nya pasti satu, tapi dia menemukan banyak kendaraan yang dia bisa pakai. Kayak saya, misalnya passion saya tadi berbagi ke orang-orang. Saya coba terus mencari kendaraan baru yang saya bisa gunakan supaya, karena gini, saya tahu waktu kita nih terbatas. Kita sebagai manusia punya waktu yang sangat terbatas. Paling tua kita hidup sampai umur berapa sih gitu ya. Kalau saya nggak memaksimalkan waktu saya untuk menuangkan passion saya dengan nyata gitu ya, saya akan buang-buang waktu saya. Saya belajar untuk ini, saya mau ngasih seminar, saya belajar nulis buku, walaupun masih belajar gitu ya. Saya belajar untuk berbagi ketika ketemu orang siapapun itu, kelompok kecil, konseling. Saya belajar gitu. Jadi caranya bisa macam-macam. Jangan batasi. Saya pernah punya kesempatan untuk sharing tentang passion di komunitas disabilitas gitu ya, orang-orang yang punya keterbatasan baik fisik maupun mental. Ada satu pertanyaan yang kena banget saya waktu itu. Kak, saya punya passion di olahraga sepak bola misalnya, waktu itu dia bilang. Tapi saya cerebral palsy gitu, dia punya keterbatasan fisik, nggak mungkin saya jadi pemain bola. Terus gimana dong? Saya bilang sama dia waktu itu gini, ketika kita punya passion di dalam sebuah untuk mengembangkan sepak bola gitu ya, karena kita passionate di sepak bola, misalnya di orang-orang yang punya kecintaan terhadap sepak bola, dia mau berkontribusi ke sana. Apakah harus jadi pemain sepak bola? Saya rasa enggak. Kalau misalnya dia waktu itu adalah orang yang mengambil jurusan hukum, sebentar lagi wisuda sebagai seorang pengacara. Bisa aja, misalnya paling gampang kerja, kenapa nggak kerja di PT Liga Indonesia atau di KONI yang mengembangin sepak bola di Indonesia. Kenapa nggak cari berkontribusi lewat klub sepak bola? Karena banyak pekerjaan di situ. Kita berkontribusi, bukan apa yang kita lakukan yang kita bisa lihat, tapi kendaraannya saat ini ya itu. Tapi di depannya kita bisa menemukan kendaraan lain yang lebih baik, yang kita bisa pakai untuk menuangkan passion kita jadi sebuah dampak yang lebih nyata. Itu sih mungkin yang bisa saya bagikan. Oke, ini menarik nih. Ini ada satu komen
apakah passion Bapak itu bisa diartikan juga dengan cita-cita seseorang? Oh, mungkin ini kalau dilihat dari penjelasan tadi sebenarnya enggak juga ya, karena sebenarnya kita bisa bekerja dengan passion kita walaupun kita tidak menjadi pemain bola kan tadi ya. Betul. Contoh. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Carter. Bagaimana proses pergumulannya sampai bisa lahir buku ini? Wah. Atau bagaimana untuk bisa sampai keluar nih menemukan satu passion ini nih? Jadi gini, ini sebenarnya perjalanan saya tuh lucu. Makanya kenapa saya lebih banyak fokus sama anak muda. Saya ini lahir kan sebenarnya di keluarga sederhana yang orang tua saya nggak pernah sekolah tinggi-tinggi. Mereka cuma sekolah SD, SMA. Ketika saya mau kuliah, saya bingung kan mau kuliah jurusan apa. Saya nanya sama orang, kuliah zaman sekarang nih kuliah apa sih yang kalau lulus gajinya gede, terus bisa kerja di mana aja? Semua waktu itu bilang tahun 2006, komputer lagi zaman booming kan, website segala macam .com. Jadi orang IT aja pasti gajinya gede, dipakai di mana-mana. Ya sampai hari ini pun masih benar sih, orang-orang yang sukses di dunia IT gajinya juga besar-besar, saya setuju. Tapi setelah saya jalanin ternyata saya, aduh gue salah jurusan banget nih. Apaan sih ini gitu. Waktu itu belum kenal passion. Saya cuma taunya saya mau memperbaiki keadaan keluarga lah, mau lebih sukses. Mikirnya cuma begitu. Setelah lulus, saya kerja di dunia pendidikan. Lalu saya ngambil master saya di bidang manajemen dengan harapan suatu hari nanti saya mau kerja yang lebih keren gitu ya. Di dunia pendidikan tuh nggak keren kayaknya. Jadi waktu itu ada satu titik dimana saya udah jadi pemimpin departemen di sebuah institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang cukup ternama gitu ya. Setiap kali ketemu teman saudara semua tanya, kamu kerja di mana? Di X gitu ya. Jadi dosen. Padahal saya nggak ngajar. Saya mimpin sebuah departemen yang cukup besar di situ. Jadi saya merasa, aduh, kalah keren walaupun saya judulnya manajer, kayak teman saya jadi manajer di bank lebih keren gitu ya. Saya berusaha mati-matian untuk pindah industri. Tapi di tengah perjalanan itu saya banyak belajar bahwa ketika orang nanya, gue mau kuliah nih gimana ya? Saya selalu jangan salah, saya bercerita. Saya membantu dia untuk gini, mikirnya nggak cuman hari ini, kita mikir jauh, kamu mau ngapain sebenarnya. Di situ saya mulai pelan-pelan kayak, oh setiap kali saya melakukan itu, kan saya tadi pernah bilang, saya ini orang introvert, sebenarnya saya males ngomong sama orang gitu ya. Tapi ketika saya harus berbagi pengalaman saya merasa energized, saya merasa punya energi lebih, saya mau, saya bisa berjam-jam bantu anak muda itu. Di situ lama-lama saya mulai sadar, saya diberi kesempatan, kebetulan saya ada di environment yang tepat, diberi kesempatan untuk, Carter, coba dong kamu sharing di 10 anak muda, di 100 anak muda, di 200 anak muda waktu itu pernah. Saya mulai, oh, jangan-jangan ini yang kata orang passion ya. Saya cerita, saya belajar, sehingga saya bisa mengassure diri saya bahwa betul ini passion saya dan betul saya harus kembangkan lebih lanjut. Caranya gimana saya belajar. Gitu. Makanya buku ini terbit salah satu sebagai saya menuangkan passion saya. Gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan saya sendiri juga agak kurang begitu jelas. Mungkin nanti Bu Cici bisa bantu jelaskan juga karena pertanyaannya dari Bu Cici nih. Jika passion seseorang itu tentang baik parts modification atau aksesoris motor sport, nah berarti kendaraannya modal atau dana. Nah ini saya kurang jelas nih. Mungkin Bu Cici bisa langsung pertanyakan. Saya kurang lebih nangkep nih. Pertanyaan gini. Saya coba jawab dulu, kalau salah mungkin Bu Cici boleh klarifikasi ya. Ketika orang ini punya passion, misalnya yang berhubungan dengan dituangkan lewat tadi ya, ada orang-orang yang memang kan, wah, mau banget nolong orang yang punya ketertarikan yang sama di bidang tadi ya, otomotif. Gitu. Kayaknya kalau dia bisa bantuin orang tentang ini, dia seneng banget gitu ya. Apakah itu salah satu kendaraannya? Bisa jadi, bisa juga enggak. Karena gini,
kita kan semua masing-masing punya keterbatasan masing-masing gitu ya. Kita mesti pintar-pintar cari kendaraan yang kita bisa pakai saat ini. Ada orang yang misalnya kalau saya motorsport gitu ya, tadi Bu Cicik cerita gitu ya, modifikasi aksesori motorsport. Kalau nggak punya duit, apakah dia nggak bisa berkontribusi di passion-nya di situ? Saya rasa nggak. Zaman sekarang ini bisa aja ada orang bikin vlog, bikin YouTube video yang cerita ke orang-orang lain, oh cara modifikasi tuh gini, dia ngajarin orang. Padahal belum tentu dia dapat apa-apa, belum tentu orang terima kasih malah. Tapi dia niat bikin videonya, dia rekam yang bagus, dia belajar edit foto videonya, supaya orang yang nonton videonya dia dapat berkatnya gitu, dapat buahnya gitu. Oh caranya gini ternyata, oh mesti begini, ada tips and triknya gitu ya. Dia bahkan kalau lebih lanjut dia bisa bikin website. Sekarang kan bikin website bisa gratis gitu ya. Ngepost di Instagram, bikin yang cakep, dia belajar, dia do extra effort untuk itu sehingga banyak orang yang enjoy. Bukankah banyak YouTuber sebenarnya mulai dari hal yang mirip gitu. Cuma mungkin beda bidangnya aja. Ada yang mungkin di game, ada yang mungkin di masak, ya kan. Sekarang platform media banyak. Jadi sama kayak tadi saya cerita, kalau orang disabilitas gimana gitu. Kita jangan membatasi diri kita dengan satu kendaraan. Kendaraan itu bisa banyak banget tergantung kreativitas kita dan tergantung environment kita. Lingkungan kita gimana, orang-orang sekeliling kita gimana. Contoh, saya bisa sharing di sini sama Bapak Ibu teman-teman karena saya ada lingkungan di mana saya bisa ketemu Pak Fredson gitu. Dia yang bantu saya, dia yang bukain jalan, dia yang bantu untuk hal event kita hari ini bisa terjadi. Karena saya ada di lingkungan yang tepat, ada pintu-pintu yang dibukakan. Kalau nggak kepikiran, saya nggak punya akses kok buat sharing di sini. Tapi karena saya ada lingkungan tepat, bertemu dengan orang yang tepat, akses itu terbuka dengan sendirinya. Gitu. Balik lagi, berbagi. Kata kuncinya berbagi. Ketika kita berbagi, ada orang yang merasa dapat sesuatu yang baik. Kalau kayak tadi Pak Fredson bilang, karena kita berbicara tentang anak Pak Fredson, dia merasa dapat sesuatu, dia merasa ini bisa dikembangkan, dia bukakan akses saya ke tempat yang lain lagi. Gitu. Jadi banyak sebenarnya kendaraannya. Jangan takut kita nggak ada kendaraan. Kendaraan itu selalu ada. Kalau nggak bisa naik pesawat, ya naik kapal. Nggak bisa naik kapal, naik mobil. Nggak bisa naik mobil, naik motor. Nggak bisa naik motor, naik sepeda. Kalaupun nggak bisa naik sepeda, jalan kaki. Tetap yang penting nyampe tujuan. Cuman kapan kita nggak tahu. Cuman seiring waktu, ketika kita makin baik, opsi yang tersedia buat kita semakin banyak. Itu yang saya percayai. Gitu. Semoga bisa membantu. Oke. Jadi Bro Carter, ini ada yang mencoba menyimpulkan dari Pak Deddy. Jadi kalau disimpulkan, apakah passion itu melakukan sesuatu, tidak peduli bagaimana beratnya, tidak peduli bagaimana susahnya, dan ditujukan untuk orang lain. Nah, ini menarik nih. Apakah kesimpulannya bisa begitu? Kurang lebih begitu, Pak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, kita nggak lihat untung ruginya, nggak lihat susah gampangnya, tapi gimana kita jadi dampak dalam hidupnya orang lain. Ketika kita meninggalkan legacy. Jadi ketika kita jadi pribadi, sebenarnya begini, istilahnya kan ada peribahasa ya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan namanya, gitu ya. Legacy apa sih yang kita tinggalkan dalam hidupnya orang lain? Gitu. Sebenarnya bukan uang, bukan apa, tapi dampak dari hidup kita dalam hidupnya orang lain. Itu yang sebenarnya sebuah warisan yang kita turunkan ke anak cucu kita yang nggak akan hilang. Itu yang saya percayai jauh lebih penting daripada materi. Itu disitulah passion itu membuat hidup kita lebih hidup. Kita nggak rutinitas kayak robot. Pagi bangun, pulang kerja, tidur, istirahat, besok pagi bangun kerja lagi, pulang. Nggak begitu. Saya sih berharap Bapak Ibu teman-teman bisa punya hidup yang jauh lebih menikmati hidupnya lagi. Oke. Menarik sekali ya. Jadi kalau dipikir-pikir, walaupun kita menemukan yang namanya passion, tanpa ada pengorbanan ya nggak dapat juga ya sebenarnya ya. Tidak akan berhasil. Oke. Nggak bisa kita mau enaknya doang. Itu susah tuh. Kalau kita egois, maunya enaknya kita doang, kita nggak akan pernah bisa berdampak sama hidupnya orang lain. Kita berdampak itu kan lewat kita menyalurkan sesuatu yang kita miliki. Dan satu prinsip yang mungkin kita perlu sama-sama sadar.
kita nggak bisa bagi apa yang kita nggak punya. Gitu. Jadi kalau saya ketemu Pak Fredson di tengah jalan, Pak Fredson minta Carter, minta permen dong, menurut saya asem nih, pengen yang manis-manis. Tapi kalau saya nggak punya permen, gimana saya kasihnya? Tapi kalau saya punya permen, saya bisa kasih. Gitu. Itulah kenapa orang yang passionate juga dia akan mencari tahu. Kan tadi ada yang bilang penasaran kan. Dia cari tahu, dia belajar lagi. Karena dia tahu kalau dia berhenti belajar, berhenti penasaran, ada titik di suatu titik di mana dia berhenti membagikan. Karena dia nggak punya apa-apa lagi yang bisa dia bagiin. Gitu. Jadi kalau dipikir-pikir satu titik walaupun sudah katakanlah berkarir selama beberapa tahun ya, 15-20 tahun pun, kalau dia sudah salah arah dan dia masih bisa lakukan dengan penuh pengorbanan kerja kerasnya itu, dia bisa dapatkan passionnya dia di situ sebenarnya ya. Betul, betul. Karena passion itu udah ada di dalam kita. Kita nggak perlu cari keluar-keluar. Ada orang yang saya suka lucu gitu kalau dengar cerita. Saya pindah ke perusahaan itu untuk mendapatkan passionnya saya. Saya pindah kerjain ini buat dapetin passionnya. Enggak juga. Itu cuma masalah kendaraannya aja. Kadang-kadang saya juga bahas di buku saya ada salah satu chapter yang berkata, apakah kita harus pindah kerja untuk merealisasikan passion? Enggak gitu juga gitu. Kalau dengan kita merealisasikan passion kita, tapi kita mengorbankan keluarga kita, hidup kita, itu sesuatu yang bodoh juga gitu ya. Karena kita juga jadi, kan kita diberi hikmat untuk jadi pribadi yang cerdas gitu ya. Kita bisa menyusun strategi. Ada orang-orang yang coba kecil-kecilan ngerjain sesuatu yang kayak tadi, misalnya bikin vlog dulu lah, ya kan? Dia trial, dia sambil belajar sampai ada menghasilkan sesuatu, udah ada dampaknya. Kita udah verifikasi ada buahnya nih, gitu ya. Kan namanya tadi passion juga harus dievaluasi. Kita kan kadang ada orang yang pede-pede aja, ini passionnya saya, tapi buahnya apa? Ada buahnya nggak? Ternyata ada orang bilang, contoh, saya passion menyenangkan orang lain lewat nyanyian saya. Tapi kalau sampai ada orang-orang bilang, kamu nyanyi bagus, tapi ada bagusnya lagi, kamu jangan nyanyi gitu. Itu kan perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah itu benar passion kita? Gitu ya. Salah kaprah ya. Nah, Oke. Ini menarik. Waktu kita sisa 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin saya buka opsi langsung aja deh, teman-teman. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Halo Pak, saya Dedi. ya Pak Deddy silakan. Punten, gini, tadi kan dikritik tuh misalnya, wah kamu bagus tuh nyanyi, cuman lebih bagus lagi kalau misalnya kamu menari. Nah, apakah bentuk kritikan atau memang kita harus mengubah apa yang kita jalankan ya? Oh, gini Pak, saya melihatnya lebih karena begini. Kita memverifikasi itu kan sebuah proses, bukan sesuatu yang terjadi sekejap gitu. Kita butuh proses. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kalau saya sharing tentang passion, saya presentasi gitu. Ada orang bilang, Carter, kamu presentasinya kayak nggak bagus. Apakah saya harus langsung berhenti? Nggak. Ada baiknya gini, kita coba perbaiki, kita kembangkan dulu. Tapi kalau udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berkali-kali kita lakukan terus, kita coba kembangin, tapi benar-benar nggak ada buahnya gitu ya. Itu kan kita perlu berpikir lagi gitu. Apakah benarkah? Misalnya gini, evaluasi itu ketika kita mengembangkan sesuatu itu kelihatan ada proses, ada progresnya. Oh, kan juga nggak mungkin habis orang bilang kamu presentasinya jelek, terus saya belajar besok presentasinya langsung bagus. Nggak mungkin gitu. Pasti kita akan berkembang sedikit demi sedikit. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Kalau kita bisa konsisten melakukan itu kita bisa bilang itu tetap passion-nya kita, benar. Tapi kalau kita udah melakukan banyak hal, tapi kok nggak ada progresnya sama sekali, nggak lebih baik, malah mungkin lebih buruk, orang nggak ada dapat dampaknya, kita juga nggak ngerasain kita berdampak. Kita perlu melihat dari sisi yang mungkin berbeda lagi. Mungkin kita menggunakan kendaraan yang salah, mungkin kita punya perspektif yang kurang tepat. Nah, makanya tadi environment itu sangat penting. Ketika ada orang-orang yang jujur yang ada di sekeliling kita yang bisa benar-benar kasih masukan, nggak cuma kritikan, kasih kita kesempatan, itu kita baru bisa berbuah. Gitu. Masih boleh menanyakan Pak? Boleh.
Misalnya gini nih, saya contoh aja ya, memang sih anak-anak saya masih umur 7 tahun ya, masih jauh dari itu. Cuman Hmm. saya kepikiran seperti ini, saya tidak tahu apa bakatnya dia, tapi yang saya perhatikan, anak saya ini kidal, Pak. Nah, terus, misalnya nih suatu hari kok saya nggak pernah bilang dia ngelukis, tapi kok tiba-tiba dia gambar-gambar di kertas bagus misalnya. Hmm. Nah, tapi saya nggak ngomong apa-apa nih, misalnya loh ya, Hmm. misalnya. Nah, kemudian saat dia mencoba masuk di sebuah galeri, Hmm. kok ternyata, lukisannya dia itu anggaplah tidak dihargai dalam tanda kutip ya. Jadi, Hmm. banyak kritikus yang lukisan bilangnya, "Ini lukisan apa?" segala macam. Hmm. Nah, di situ apakah saya tetap semangatin anak saya untuk tetap melukis dan belajar lebih lanjut, atau memang dia baiknya mencari hal lain yang dia bisa gitu selain melukis? Oh. Mungkin lebih tepatnya gini, Pak. Digali tujuan dia melukis itu sebenarnya apa. Dan melukis itu kan kayak tadi saya bilang, melukis itu kendaraan yang dipakai oleh anaknya Bapak untuk mencapai tujuan yang dia mau. Nah, kendaraan ini kan sebenarnya kita bisa lihat dari berbagai aspek, dalam arti gini, bisa jadi kurang dipoles nih, kesempatannya belum banyak. Kayak tadi, hati-hati dengan, di luar sana tuh ada konsep namanya ada fixed mindset dan growth mindset. Orang-orang yang punya, fixed mindset udah kepikiran kalau itu bukan bakatnya saya, maka saya nggak bisa kerjakan, percuma. Tapi kalau orang punya growth mindset, dia akan berpikir, "Hari ini belum baik, gimana caranya besok lebih baik ya? Besok lebih baik lagi, besok lebih baik," sampai satu titik semua orang bilang, "Hasilnya baik ya?" Karena ada progresnya. Nah, bakat itu membantu dia untuk berprogres lebih cepat. Nah, tapi memang, sebagai orang tua mungkin saya sarankan ada satu titik di mana kita perlu mengatakan bahwa udah misalnya nih contoh, udah 20 tahun dikasih kesempatan, tapi nggak berkembang. Ada titiknya kita harus berhenti. Karena udah jelas banget itu tuh nggak berbuah, gitu. Mungkin tempatnya salah, mungkin kendaraannya salah, atau banyak resources yang nggak tepat. Sehingga bisa cari lagi sesuatu yang berbeda. Karena anak-anak itu pada umur segitu paling tepat adalah melakukan eksplorasi sebenarnya. Apa aja sih yang bisa dia lihat, apa aja bisa dia lakukan, coba sesuatu yang baru terus sampai dia ketemu kendaraan yang paling tepat. Karena anak-anak tuh perlu diajari bahwa jatuh atau gagal itu bukan akhir dari segalanya. Itu sesuatu yang penting. Itu sebenarnya sampai kita dewasa pun sesuatu yang harus kita pegang. Jatuh, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Kita terus bisa eksplorasi. Eh, Kalau seorang orang punya passion dan dituangkan dalam permainan musik, dia nggak akan pernah tahu bahwa permainan musik bisa dia gunakan sebagai kendaraan dia kalau seumur hidupnya dia nggak pernah dengar musik atau bermain alat musik. Sampai dia pernah coba itu dan dia latih terus, dia kembangkan terus dengan opportunity yang tepat, konsistensi, baru dia tahu dia bisa tuangkan passion-nya dalam kendaraan bermusik. Itu mungkin saran yang bisa saya kasih ke Pak Dedi ya. Iya, terima kasih, Pak. Sebenarnya masih agak bingung sih, cuman nggak apa-apa, saya eksplorasi dulu. Hmm. Kan tadi ada 3 poin ya, lingkungan, sumber daya, dan satu lagi apa tadi, Pak? Masa Supporting lupa. skills, Pak. Supporting skills juga penting. Oh Kalau iya, misalnya iya, dia, iya, benar. eh, Supporting skill-nya itu ya. ya, misalnya dia gambar gitu, Iya, belum ada yang ngajarin dia ngebedain warna, mungkin belum ada yang ngajarin dia ngeliat konsep abstrak, jadi dia belum sempurna. Tapi kalau dia udah dapat supporting skills-nya, pasti saya percaya akan hasilnya akan lebih baik. Selama itu benar-benar merupakan passion-nya dia. wah luar biasa, Pak. Oke, saya coba eksplorasi dulu. Makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama Pak, semoga membantu. Amin, amin. Makasih, Pak. Ya, Pak Kartar, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin lebih mau memperjelas saja nih. Apakah hobi itu lebih ke passion ataukah bakat yang ke passion? Mungkin beda hobi dan bakat juga kali ya. Enggak dua-duanya kalau menurut saya. Karena gini, hobi kayak tadi saya pernah bilang, hobi itu sesuatu yang cenderung kalau saya senang, saya lakuin, saya lagi bete, males deh, itu hobi. Apakah hobi bisa dikembangkan menjadi passion? Kendaraan untuk passionnya dia mungkin bisa, tapi balik lagi, hobi itu selalu kecenderungan hobi adalah berbicara tentang diri kita sendiri. Saya mau menikmati hobinya saya, nggak peduli orang lain. Jadi hobi itu nggak selalu equalize atau bisa dikembangkan jadi passion. Tapi kalau hobi itu, kalau mindset orang itu berubah, hobi itu dikembangkan jadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, dikerjakan dengan serius,
dan punya dampak yang positif, nah itu beda cerita. Kalau bakat itu kan tadi ada skill meter, ada talent meter gitu ya. Tadi saya ada sempat keluarkan gitu. Nah, bakat itu berpengaruh di skill atau talent. Ya, skill talent ini kan ya kita sering dengar lah ya, bakat itu cuma 10%, 90% kerja keras. Bakat itu membuat kita mengembangkan skill kita dari willing to able to excel dengan lebih cepat. Tapi passion sesuatu yang berbeda lagi. Bakat itu bisa mendukung passionnya kita. Kalau saya, contoh saya punya bakat, saya orangnya bisa baca pattern, bisa baca pola kehidupan seseorang. Saya cepat tuh ketemu, oh polanya dia gini, oh ini polanya gini. Nah, saya pakai untuk bantu saya ketika saya konseling, ketika saya berbicara dengan orang, itu saya pakai. Gitu. Great. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Anandito. Bapak boleh langsung tanya aja, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Anandito. Iya, baik Pak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar Pak, dengan baik. Oh iya, baik. Izin bertanya Pak, ini terkait passion. Ini saya melihat dari pengalaman ini ya, dari pengalaman pribadi bahwa ketika ada anak diminta untuk kuliah oleh orang tua, tetapi dia sebenarnya nggak pengen di situ gitu, atau mungkin kemampuannya tadi bukan di situ. Misalnya diminta untuk kuliah kedokteran, sementara setelah berapa tahun nggak bisa nggak bisa mencapai apa yang seharusnya menjadi tujuan dari seorang dokter seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya itu kira-kira gimana ya Pak ya pada saat orang tua menyuruh anak untuk kuliah, tapi si anak tidak punya passion di situ. Tapi bagaimana caranya agar passion itu kan sebenarnya bisa ditumbuhkan ya? Bagaimana agar bisa ditumbuhkan itu kira-kira bisa nggak Pak? Atau mungkin harus ada perasaan menerima dari si anak itu dulu ya? Atau bagaimana Pak? Saya minta tolong. Gini. Ini spesifik banget anak kuliah gitu ya. Kalau saya suka kasih analogi gini. Kuliah itu cuman pit stopnya kita gitu ya. Kan kalau kita ikut perlombaan F1 atau MotoGP kan ada pit stop gitu ya. Kuliah itu persiapannya tuh. Setelah yang penting bukan kuliahnya sebenarnya. Yang penting adalah ketika dia keluar dari pit stop masuk perlombaan, dia perlombanya lomba apa nih yang dia mau perlombain. Kan nggak lucu ya. Kita pit stopnya MotoGP pas keluar pit stop mau lomba, kok pertandingannya Formula 1. Terus kita ngapain selama ini di pit stop? Nah, penting bagi anak untuk mengerti sebenarnya perlombaan hidup apa sih yang mau dia jalani. Dalam arti gini, kita kan nggak mungkin mau lomba dalam perlombaan yang kita tahu kita nggak mungkin menang, gitu ya. Kalau misalnya contoh tadi ada anak yang ngambil kedokteran, saya pernah bantuin satu orang tua yang istilahnya gini, Carter tolong bantuin bujukin saya supaya anak saya mau kuliah kedokteran. Kalaupun nanti dia nggak mau jadi dokter, nggak apa-apa, saya bukain rumah sakit kecil deh buat dia gitu. Sampai begitu. Saya bilang, nggak gitu cara mainnya, Bu. Karena perlombaan itu dijalani oleh anak itu. Orang tua akan ada satu titik, orang tua itu udah nggak sanggup support atau meninggalkan anaknya duluan. Kalau anaknya nggak bisa menjalani perlombaan yang dia pilih sendiri, sulit bagi dia untuk, kayak tadi kan saya bilang, infinite game. Hidup itu kan adalah sebuah perlombaan yang nggak ada ujungnya. Jadi kalau dia masuk perlombaan yang salah dan dia kalah terus-terusan, itu berat sekali dalam hidup anak ini. Jadi ketika saya membantu orang tua dan anak untuk konseling gitu ya, saya selalu melibatkan dua pihak. Karena dua-duanya mesti ngerti. Bukan cuma anak yang ngerti, orang tua juga mesti tahu. Orang tua juga mesti mengenal karakter anaknya, kelebihan kekurangan anaknya, dan potensi yang dimiliki anak itu. Sehingga mungkin bisa memberikan saran yang lebih tepat. Kadang-kadang kita juga ngerti orang tua mau yang terbaik buat anak-anak. Oh, kenapa kedokteran? Kan orang tua kebanyakan ya menyarankan kalau mayoritas ya masih jurusan-jurusan yang gampang cari duit katanya hukum, ekonomi, akuntansi, kedokteran yang hidupnya nggak bakal susah deh. Tapi saya suka bilang gini. Ada teman saya dulu kuliah ngambil sastra. Terus kita kan semua waktu itu bertanya, ngapain sih lu ngambil sastra? Lu mau jadi guru gitu. Tapi ada satu titik saat ini kalau ketemu dia lagi, dia sekarang kerja di kedutaan besar, gajinya puluhan juta,
dan lebih baik dari teman-teman dia dulu bilang, lu mau ngapain kuliah sastra? Padahal teman-temannya ada yang kuliah jadi dokter, ada yang kuliah hukum. Tapi si anak yang ambil kuliah sastra ini mengambil pilihan dengan jelas, tepat, sesuai dengan apa yang menjadi passion dan kemampuannya dia. Dia do the best di situ. Dia kan gini, orang kuliah kedokteran, memang kalau jadi dokter yang sukses tuh penghasilannya besar, saya setuju. Tapi kalau dia dari 100 lulusan dokteran gitu ya, dia jadi lulusan yang ranking 100 nilainya paling rendah. Apakah kira-kira dia akan sesuksesnya nomor 1? Tapi kalau kita kuliah, misalnya kuliah sastra yang katanya jurusan yang kurang tepat atau guru gitu ya, tapi lulusan terbaik, dia dicari di mana-mana. Bagaimana si anak ini bisa jadi lulusan terbaik kalau dia nggak mencintai apa yang dia pelajari, dia nggak mau extra effort, dia nggak mau bekerja lebih keras daripada orang lain. Itu analogi yang saya. Semoga bisa membantu. Iya, tapi gini, maksud saya pertanyaan saya ini terkait dengan jawaban sebelumnya. Kalau di jawaban sebelumnya itu kan tadi dicontohkan ada beberapa kasus, misalnya seorang anak dia melukis tapi hasil lukisannya kurang bagus, terus diminta untuk berlatih, tapi dikasih waktu tadi 20 tahun ya, katanya kalau 20 tahun nggak ada ini kan udahlah cari yang lain itu kan. Nah, ini kan kaitannya dengan itu tadi kuliah. Kuliah itu kan kalau kuliah kedokteran ya katakanlah sudah 20 tahun misalnya sudah lulus kuliah, tapi ujian kedokteran itu selalu gagal. Jadi ujian STR berapa kali ujian tuh gagal terus sampai limit usianya kan juga bertambah. Nah, dalam keadaan seperti ini itu tuh ya gimana ya, udah kadung nyebur kan seperti itu tuh gimana caranya untuk menentukan passion kalau seperti itu, apakah masih bisa untuk ditumbuhkan seperti itu? Saya mungkin susah ngasih jawaban yang general yang berlaku tuh semua. Cuman gini, saya ngelihatnya gini, pendidikan itu sebuah investasi, Pak. Investasi waktu, tenaga, biaya gitu kan, dari orang tua, dari anak segala macam. Kalau investasi itu udah rugi gitu ya, karena ibarat kalau sekarang lagi zaman Bitcoin atau saham gitu ya. Ada satu titik kita harus ambil keputusan untuk cut loss. Gitu ya. Kita harus stop nih. Kalau lebih lanjut kita rugi besar. Kalau kerugian ini kita udah nggak sanggup nih merusak hidup kita. Itu kita harus cut loss. Kita harus cari cara lainnya gimana. Kalau kita ngotot gitu ya, sehingga padahal kita udah rugi terus-terusan nih. Itu hasilnya biasa endingnya akan jelek. Itu hubungan antara anak dan orang tua juga jadi nggak enak. Si anak juga merasa kok saya ini gagal mulu ya. Jadi negatif gitu. Dan istilahnya coba digali juga. Kadang anak ini juga bisa jadi perlu dikasih bantuan untuk melihat perspektif yang lain dari apa yang dia sedang jalani. Mungkin saja dia melihat dari sisi yang salah, sehingga dia nggak punya energinya, dia nggak punya passionnya di situ. Dia misalnya gini, dia nggak bisa pakai apa yang dia kerjakan ini sebagai kendaraannya dia. Tapi kalau ada orang yang bisa membantu anak ini melihat dari perspektif yang berbeda, sehingga membantu anaknya melihat, ini sebenarnya kamu bisa pakai juga jadi kendaraan loh, walaupun mungkin sementara, sampai kamu menemukan kendaraan yang lebih baik. Itu akan membantu anaknya. Tapi biasanya case by case banget sih, Pak. Jadi sulit untuk diberikan jawaban yang general, karena gini, latar belakang anak mempengaruhi mentalitas dia saat itu, orang tuanya gimana, keadaan lingkungan dia gimana. Kalau lingkungannya udah nggak tepat buat dia bertumbuh, ada lebih baik tuh pohon itu dicabut, ditaruh di lingkungan yang lebih benar. Terlambat nggak apa-apa, tapi tetap berbuah. Semoga bisa sedikit membantu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada Pak Sani tadi, saya lihat ada raise hand. Ya, Pak Sani. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Sani. Waktu kita udah lewat 3 menit. Silakan, Pak. Iya, selamat sore, Pak. Sore. Saya ingin menanyakan, simpel saja sih, jika diibaratkan pohon, manusia pohon, sehingga pohon itu berbuah dan dia buahnya dinikmati oleh environment sekitar. Ya. Nah, yang jadi kendalanya adalah master atau orang yang menanam dia dari bibit itu merasakan buah yang dirasakannya itu taste very bitter gitu ya, pahit gitu. Nah, sedangkan orang yang pohon itu sendiri sangat menikmati passionnya
di environment tersebut sehingga buahnya terasa manis oleh environment tersebut. Yang jadi masalahnya itu adalah si masternya itu yang nanam itu merasakan buahnya pahit gitu. Nah itu pencerahannya bagaimana Pak? Itu aja sih. Makasih. Sebentar Pak, saya coba mencerna dulu. Yang nanam, mungkin lebih tepatnya gini Pak. Yang nanam punya ekspektasi yang berbeda dengan yang ditanam. Betul nggak Pak? Biar saya nggak salah nih. Yang nanam punya ekspektasi A, yang ditanam ini ekspektasinya B. Begitu Pak? Enggak juga sih. Cuman yang dirasakan itu adalah yang pohonnya itu berbuah, environment-nya merasakan buahnya manis, tapi masternya merasakan buahnya pahit gitu. Sedangkan si pohon itu sangat fashionable sekali di environment-nya sehingga menghasilkan buah yang manis untuk orang lain gitu di lingkungan tersebut gitu. Nah, itu kan fashion. Bagaimana pencerahan buat si pohon itu sendiri gitu, Pak? Gitu paling. Buat pohonnya atau buat masternya, Pak? Boleh deh, dua-duanya boleh. Boleh. Karena gini, kalau memang pohon itu berbuah di situ, banyak orang merasakan dampak yang positif gitu ya. Dan banyak orang yang mendukung, membuka kesempatan sehingga pohon itu bisa berbuah lebih banyak lagi. Sebenarnya pohon itu udah ada di tempat yang tepat. Tapi kalau yang nanam ini merasa dia dapat buah yang pahit, gitu ya. Sebenarnya mungkin kemungkinan besar yang terjadi adalah ekspektasinya ini beda. Pemahaman dua antara pohon dan yang menanam ini beda gitu. Karena saya, to be honest, karena mungkin saya juga nggak tahu cerita detailnya, tapi gini, logika saya melihat bahwa kalau saya beli buah mangga, saya kasih istri saya bilang enak, saya kasih anak saya bilang enak, saya kasih orang tua saya bilang enak, mertua saya bilang enak, pas saya makan pahit, ada yang salah dengan ekspektasi saya, kemungkinan. Tapi balik lagi ini case by case, saya karena nggak tahu cerita detail, saya sulit untuk menanggapinya dengan tepat gitu ya. Tapi biasa kalau kejadian kayak gini, kayak misalnya contoh ada orang tua dan anak yang berbeda pandangan, saya biasa gali terpisah satu-satu. Kamu nih ekspektasinya benar apa yang kamu lihat? Kamu lihat orang tuamu gimana? Dari orang tua saya juga lihat. Biasanya ada gap di situ yang tidak terselesaikan. Sampai gap itu bisa diselesaikan, baru sama-sama bisa menikmati bahwa ini tuh manis. Karena standar manis orang beda-beda, betul, saya setuju. Tapi kalau itu tidak dikomunikasikan dengan baik, si pohon ini juga bingung mau berbuahnya gimana nih sampai manisnya. Jadi gimana sih si A bilang manis, si B bilang pahit, si 7 bilang manis, 1 bilang pahit, terus saya mesti ikut yang mana gitu. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang, itu udah pasti. Kita punya keterbatasan masing-masing. Tapi selama segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik, selalu akan ada jalan tengahnya, Pak. Semoga bisa membantu. Atau kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, secara pribadi kita bisa personal message, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Carter. Ini waktunya udah lewat, jadi nanti saya kembalikan ke Pak Haryo. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang minta materinya, nanti kita akan sebar lewat WA Group. Jadi tunggu saja ya sebentar. Ya, silakan saya balikkan ke Pak Haryo. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Tolong di take down ininya, slide-nya. Oke. Ya, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Pak Ganda, mau foto bersama Pak Ganda? Oke Pak, silakan Pak. Oke, ya Pak Ganda sudah siap kameranya, kita foto bersama dulu. Silakan Pak Ganda. Baik, kita kasih aplaus juga untuk Pak Carter yang sudah sharing, keren sekali sharingnya ya. Saya lihat banyak yang antusias, banyak yang menjadi lebih jelas ya. Apa itu passion ya? Oke, silakan Pak Ganda. Ya, oke, mohon dibuka dulu videonya Bapak Ibu, mohon izin. Ya, ini ada 2 halaman. Yuk dibuka dulu videonya.
Ya, oke ya. Yuk. Ayo, 1. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, yang halaman kedua, sebentar. Dibuka dulu yang halaman kedua, Bapak Ibu. Siap ya? Yang halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah Pak Aryo. Silakan Pak Aryo. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Carter yang sudah sharing, keren sekali sharingnya ya. Untuk teman-teman yang mau beli bukunya, ya berminat beli bukunya, tersedia di Tokopedia ya. Silahkan Anda beli bukunya, tentu saja nanti materi dari ini juga akan di-sharingkan di grup ya, lewat grup ya. Jadi yang belum ikut member grup silahkan join ke grup, hubungi Pak Ganda ya. Kemudian teman-teman yang punya calon narasumber ya silahkan diusulkan kalau Anda punya calon narasumber yang menurut Anda bagus untuk sharing, untuk bisa berbagi ya. Kita ini fasilitator memfasilitasi teman-teman yang berbagi dan yang mau dibagi gitu ya. Karena nggak setiap orang mau dibagi gitu ya. Jadi kita memfasilitasi agar ya teman-teman yang haus ilmu, haus pengalaman ya mendapatkan dari orang-orang yang bersedia berbagi seperti halnya hari ini Pak Carter ya. Terima kasih juga untuk Pak Fredson yang sudah memfasilitasi sehingga Pak Carter bisa sharing untuk kita semua ya. Oke, terima kasih juga Pak Tom. Nanti Pak Tom silakan dipromosikan saja. Ini hari Sabtu Minggu Anda bisa promosi bukunya, silakan dipromosikan saja atau bukunya diselipkan aja di makalah ya, supaya nanti waktu kita share nanti pada tahu bahwa Pak Carter ini punya buku yang keren. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih atas kesertaan Anda ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di pekan ke depan. Ya, ini adalah ke-58. Mudah-mudahan masih bisa berlangsung terus di sepanjang hidup kita ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Carter, Terima kasih. Pak Haryo, Pak Terima kasih, Ganda, Pak. Kasih Pak atas Fredson.